Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Moh Khairul Bahar. Saya alumni dari SMK Bina Utama. Saya sekarang belajar di Universitas IFET Semarang. Saya di sini sebagai guru pengganti dari Pak Lukman. Nah, sebelum mengawali pelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya ketua kelas bisa memimpin doa. Dipersilahkan. Saya Sebelumnya kan kita belum kenal. Saya akan mau mengenal dengan cara mengabsen. Nomor 1, Ahmad Abdul, Ahmad Hakim, Ahmad Syafi'i, Ahmad Afif Aliuddin, Dimas Bagus Setiawan, Dimas Lutfi Hakim, Khairul Mujib, Najib, Siti, terus Dimas, David, Saki, Dian. Nah, saya sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya tentang full system dari mobil Mitsubishi. Ada yang tahu nama full system dari Mitsubishi? Ya, siapa mas? Mas Najib? Apa? MPI. Kalau boleh tahu MPI singkat dari apa? Oh ya, betul sekali, multi point injection atau MPI. Jadi MPI merupakan kepanjangan dari multi point injection, merupakan sebuah sistem penyemprotan bahan bakar yang dikontrol secara elektronik untuk mendapatkan akurasi campuran udara dan bahan bakar yang tepat sesuai kebutuhan engine agar dapat didapat daya yang optimal serta gas buang yang bersih. Nah, maka dari itu sistem bahan bakar yang bagus itu campuran yang pas antara udara bahan bakar. Kelebihan MPI itu engine performance yang sangat baik. 2, injeksi cepat dan lebih halus saat akselerasi dan deselerasi. 2, injeksi bahan bakar sangat akurat, emisi lebih bersih. 4, engine lebih mudah dihidupkan terutama dalam kondisi dingin. 5, terjadi full cut saat deselerasi maupun max speed sehingga lebih ekonomis dan aman. 6, sangat baik dipakai untuk jalan yang kasar dan menanjak. Jadi kelebihan sistem MPI dibanding sistem-sistem bahan bakar kayak Honda, Toyota itu keiritan dan tenaga. Saya mau bertanya, di sini ada yang tahu komponen-komponen MPI? Nah, soalnya kan setiap mesin bekerja itu mesti ada input sensor dan otak-otak aktuator atau outputnya. Ada yang tahu susunannya? Nah, silakan Mas Najib. Yang pertama apa? Sensor. Terus yang nyuruh siapa? Otaknya, ECU. Terus yang kedua yang menjalankan itu aktuator. Betul sekali. Komponen-komponen MPI sistem terdiri dari komponen-komponen yang memiliki terkaitan antara satu dengan yang lain. Komponen-komponen tersebut dikelompokkan menjadi 3 blok yang berbeda sesuai dengan fungsi utamanya. Yang pertama, input itu sensor. Sensor itu sebagai ya kayak kalau kita itu kan mata, itu kan tangan itu juga sensor. Processing itu kalau yang mengasihkan, misal tangan kita itu kan kalau nggak bisa bergerak kalau tanpa otak. Nah, otaknya itu ECU. Terus aktuator itu misal kayak kita mau melihat, jadi itu mata itu yang dapat suruhan dari ECU. Jadi otak kita misal kita mau melihat, misal kayak bergerak kanan kiri melihat sekitar, itu kan kita dapat, otak ini kan memberikan sinyal ke mata agar bisa melihat berbelok kanan kiri. Jadi aktuator seperti itu. Nah,
Sensor-sensor pun banyak macamnya. Sensor adalah suatu komponen yang mendeteksi nilai-nilai fisik menjadi nilai listrik sehingga ECU menerima nilai tersebut sebagai data masukan. Nah, makanya fungsi sensor itu utama, kayak saraf lah istilahnya. Terus yang pertama itu AVS, Airflow Sensor. Dia berfungsi sebagai mengukur udara masuk ke dalam mesin. Terus yang kedua, Intake Air Temperature Sensor atau IATS, mengukur temperatur udara pada intake manifold tersebut. Ya, yang ketiga, Manifold Absolute Pressure Sensor atau MAP. Sama seperti AVS, MAP sensor berfungsi sebagai mengukur banyaknya udara yang masuk dengan cara menerima perubahan tekanan pada intake manifold ke dalam bentuk tegangan. Terus yang keempat, Crank Angle Sensor atau CAS, mendeteksi sudut putaran setiap silinder. Crank Angle Sensor merupakan komponen yang berfungsi untuk mengukur kecepatan putaran mesin. Jadi dia itu kayak RPM lah, yang menentukan kecepatan putaran mesin, bukan putaran RPM yang di roda ya. Kalau di roda itu kan kilometer, kalau ini RPM. Yang kelima, Cam Position Sensor atau CPS, mendeteksi langkah kompresi setiap silinder. Terus yang keenam, Barometric Pressure Sensor, mengukur tekanan udara yang berbeda-beda, biasanya dipengaruhi oleh ketinggian suatu tempat. Terus yang ketujuh, CTS Coolant Temperature Sensor. CTS ini biasanya terdapat di atas termostat. Dia biasanya mendeteksi suhu air radiator. Terus yang keenam itu Detonation Sensor. Ini dia sensor ngelidik. Dia biasanya terpasang di blok. Jadi kalau misal ada knocking, dia akan yang membaca. Jadi mesin ada suara ngelidik itu yang membaca itu detonation sensor. Terus selanjutnya APS atau acceleration pedal sensor. Jadi APS itu kayak pedal gas tapi sistemnya by wire. Jadi tergantung ijakan kaki. Kalau yang pakai gas yang nggak pakai wire itu kan jadi dia langsung manual. Kalau ini pakai sensor, jadi dia masuk di gas itu nggak langsung jalan kalau nggak disambung. Jadi kan dia masuk ke ECU, jadi ECU nyuruh ke mesin biar ngegas begitu. Terus yang selanjutnya Throttle Position Sensor atau TPS, berfungsi untuk mengatur sudut pembukaan dari throttle valve. Nah, kalau TPS ini terletaknya dia itu di manifold di depannya. Jadi dia itu biasanya membuka atau menutup itu loh, yang koinnya di dalam karbu itu lah, gampang cara kelihatannya itu seperti itu, koinnya membuka menutup ke TPS. Terus yang terakhir itu oksigen sensor. Oksigen sensor itu dia mendeteksi kepadatan gas oksigen yang dihasilkan oleh siska gas pembuangan engine. Jadi dia itu letaknya di knalpot. Nah, terus yang kedua ini Engine Control Unit atau ECU, yaitu pengendali kerja mesin yang bekerja berdasarkan input dari sensor dan mengeluarkan output ke aktuator sebagai otak pengendali. Engine ECU terdiri dari bermacam-macam komponen elektronik seperti transistor, resistor, dioda maupun kapasitor. Yang terakhir itu aktuator. Aktuator adalah suatu komponen yang bekerja berdasarkan sinyal yang dikeluarkan oleh ECU. Jadi misal kita punya motornya motor injeksi. Jadi yang bekerja itu kan misal kayak roda kan tinggal jalan. Jadi kan mesin itu dikontrol, udara masuk itu dikontrol oleh ECU nanti sensor membaca mengirimkan masuk ke ECU, dari terus masuk ke aktuator biasanya itu
injektornya. Jadi misal udara masuk segini, terus bahan bakar yang masuk dikontrol oleh ECU. Jadi misal perbandingan 1:1 ya itu nanti injektor tinggal nambahin bahan bakar segini. Nah, aktuator berbagai macam, ada injektor. Terus ETV adalah komponen aktuator yang berfungsi untuk menggerakkan throttle valve berdasarkan sinyal APS yang kemudian diproses oleh ECU. Jadi ATV bekerja ketika APS 3 diinjak, dia akan membuka sesuai dengan injakan yang diperintah oleh ECU. Terus yang selanjutnya 4, ignition coil. Coil berfungsi sebagai pembangkit arus bertegangan tinggi yang dikirimkan ke spark plug sehingga dapat memercikan bunga api. Tegangan yang dihasilkan oleh ignition coil dapat mencapai 40 kV. Yang keempat, stepper motor. Stepper motor memiliki 3 fungsi, yaitu penstabil putaran idle sebagai idle up, terus sebagai dashboard system, yaitu pada saat engine berakselerasi, ECU memerintahkan stepper membuka penuh. Pada saat deselerasen, ECU memerintahkan stepper menutup secara bertahap yang berfungsi agar tidak terjadi penurunan putaran engine yang mendadak hingga didapatkan target ya posisi yang sesuai yang diinginkan. Nah, ini kan ada orang 20, tak bagi jadi 4 kelompok. Yang pertama itu kelompok 1 nomor 1 sampai 5, tugasnya full injection control. Yang kelompok kedua ignition control, kelompok 3 idle speed control, dan keempat emission control. Jadi saya tugaskan 4 kelompok untuk mencari bagaimana cara kerja kontrol utama pada MPI. Nah, sudah paham? Sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya berdoa dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses untuk adik-adik saya semuanya. Terima kasih.